ibu-ibu semuanya ya. Semua sudah punya kelompok kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang saya minta salah satu kelompok maju ke depan ya. Nanti untuk di sini ada kan gambar-gambar seperti yang sudah saya bagikan tadi untuk menjelaskan ya mana yang termasuk perlakuan baik sama perlakuan yang buruk. Nah, nanti ibu-ibu yang tidak maju menyimak ya. Yang tidak maju menyimak. Kalau dia sama ya, kalau dia sama misalkan sekarang kelompok A yang maju, kemudian sama nanti jawabannya sama kelompok B ketika dia menjelaskan. Itu tidak usah dikomentari. Tetapi kalau ada jawaban yang berbeda dari apa yang dijelaskan sama kelompok A, contohnya nanti ya, itu nanti bisa memberikan pemaparan ya untuk jawaban yang berbeda. Saya persilahkan sama kelompok Mekar ya. Di sini ketua kelompoknya Ibu Novia. Silakan Ibu Novia berikan tepuk tangan. Semangat ya. Silakan. Bapaknya ngajak anaknya bermain, terus bermain bola, terus cerita, gitu Ibu. Jadi ya Bu ya. Kelompokkan ya Bu. Misalkan gambar yang pertama masuk ke baik apa buruk, begitu dijelaskan itu Ibu Novia. Ini gambar yang semuanya di depan ini semuanya baik Ibu. Ya, Karena di sini baik. semuanya Ada yang berbeda? Ada yang sama ya? Sama ya. Baik, Sama, lanjut. baik-baik. Iya, lanjut Bu Novi. Oke. Terus di sini gambar yang selanjutnya ini menurut kelompok kami ini perlakuan yang kurang baik atau buruk. Sebut dia Bu Novi, misalkan gambar itu berisi apa, kemudian dia Oh termasuk iya apa Ibu ya. ya. Di sini gambarnya yang pertama itu anaknya teriak terus nangis bilang ibu ikut, terus ibunya bilang nyusahin aja. Oh iya, Sambil berarti nyebang. ibunya nggak Iya, kasih sambil- ikut ya. Sambil nyebong Ibu, aku Sambil bahasa nyebong. Indonesia nyebong datang ke tahu. Cemberut. Oke, ya. sambil cemberut Ibu. Terus yang selanjutnya di sampingnya itu bapaknya marah-marah sama anaknya mau pergi main bola, terus bapaknya bilang belajar. Gitu Ibu. Nah, itu termasuk perlakuan buruk apa baik? Buruk Ibu. Buruk, ya. Ada yang lain? Ada yang berbeda pengelompokannya di sini? Sama ibu-ibu. Baik. Perlakuannya baik, berarti berbeda ya. Alasan ibu berbeda kenapa? Ibu kasih alasan. Soalnya kan wajar lah kita suruh anak itu belajar, jangan terus-terusan bermain. Menurut saya sih seperti itu Ibu. Ya seperti itu. Tapi kan ya. nggak boleh marah-marah Ibu. Ya, nanti kita bahas. Sekarang lanjut dulu, lanjut. Bagus juga itu, bagus. Tepuk tangan juga buat Yeay. Ibu Habib ya. Kritis. Ya, lanjut. Nah, itu gambar terakhir Bu Novi bagaimana? Ini menurut saya juga Novi ya, lanjutkan sama kartu yang berikutnya, ayo. ini kartu yang terakhir, yang dua terakhir ini dia kelompokkan ke perilaku buruk ke anak juga. Karena di sini ini ibunya nyubit anaknya. Makanya kelompok kami mengelompokkan ini ke Ada perilaku lagi, yang ada. buruk. Ya, sama ya. Yang terakhir berarti semua sama, cuman Ya. tadi ada yang berbeda ya, yang sudah dan Bu Arlin sudah kasih penjelasan. Tepuk tangan dulu buat kelompok yang sudah maju ke depan ya. Nah, terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan tadi ya hasil diskusinya ya. Di sini tadi ya dari berbanyak kartu ini Bu Novi sudah memaparkan dengan betul ya. Itu jawabannya, dia sudah mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya mana yang termasuk perilaku baik dan mana yang termasuk perilaku Tidak buruk baik. ya. Tadi ada yang berbeda, satu tidak apa-apa ya. Itu juga bagus alasannya Bu Harlin. Contohnya kayak tadi gambar yang anak ingin pergi main tapi disuruh belajar. Bagus juga itu sebenarnya tujuan orang tua supaya anaknya tadi mau belajar biar pinter ya, tidak ada lain. Cuman mungkin di sini cara kita yang masih kurang
tepat. Itu dulu sebelum ke kekerasan, perlakuan baik itu merupakan hal atau yang harus dilakukan sebagai orang tua atau tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Kewajiban kita sebagai orang tua, kita melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab kita ya. Contohnya di sini kayak yang tadi saya contohkan di sini dalam kartu ini ya. Nah, contohnya di sini menemani anak bermain. Kartu ini merupakan adalah perlakuan baik. Ini orang tuanya sudah melakukan tanggung jawabnya ya. Ya, nah jadi ibu-ibu menuntun ini sebagai orang tua kita menemani anak kita bermain ya. Ya, jangan diabaikan. Soalnya kadang anak juga memerlukan peran kita sebagai orang tua untuk bermain biar anak kita seneng ya perasaannya. Kemudian saya contohkan lagi ini, mau mendengar cerita anak. Jadi anak kalau mau didengar itu ya semangat dia ya. Gitu ibu-ibu ya. Nah, kita lihat sekarang atau buka coba buku pintar halaman 10 ya. Ibu, Coba dibacakan dulu ini. Pengertian kekerasan terhadap anak saya minta dibacakan sama Bu Laili. Ibu udah lihat Bu. Ya. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Ya, terima kasih Bu Laili ya sudah dibaca itu ya. Merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi ini merupakan ya perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan, misalkan fisik ya. Fisik itu berarti berkaitan dengan tubuh ya, misalkan menjewer anak itu membuat anak bisa sakit ya, kesakitan. Kemudian dari mental seperti tadi yang digambar yang sudah dipaparkan sama kelompok yang maju tadi ya. Nah, seperti kita mengabaikan. Kalau kita mengabaikan anak itu nanti membuat perasaan anak jadi sedih. Iya. Itu termasuk kecewa, Merasa betul. tidak disayang. Betul. Apalagi? Merasa kurang diperhatiin. Iya. Nah, itu termasuk dalam kesengsaraan mental ya. Kalau seksual ya, kekerasan seksual itu berkaitan dengan bagian tubuh yang sensitif ya, kelamin contohnya ya. Nah, bagian dada ya itu termasuk sensitif Bu ya. ya. Jadi kita harus memaparkan sama anak nantinya ya, apa mana yang harus dipegang sama siapa, itu nanti ada pembahasan untuk lebih lanjutnya ya. Kemudian psikologis ya sama itu dengan kejiwaan ya, berkaitan dengan jiwa ya, sama dengan kayak mental tadi itu, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi perlakuan-perlakuan yang sudah disebut tadi contohnya kayak di sini itu merupakan suatu contoh ya, contoh apa yang semestinya kita lakukan terhadap anak ya, dan apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap anak, karena setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak itu merupakan tindak kekerasan. Ya, untuk lebih jelasnya bisa nanti dibuka di buku pintarnya halaman 10. Jadi perlu diingat-ingat Ibu ya.